Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 119. Chapter 119 Domain Dewa ditingkatkan. Nona Aqua, aku ingin tahu berapa rasio yang ingin kau perdagangkan. Si Feng mengeluarkan batuk kering, dengan lembut berkata. Jika itu adalah si Feng sebelumnya, dia tidak akan keberatan sepenuhnya menjual desain tempa untuk kredit. Namun, ceritanya berbeda sekarang. Meskipun kredit sangat penting bagi si Feng, nilai koin emas saat ini juga sama besarnya. Itu terutama benar setelah si Feng datang ke kota Blackwing. Semua barang bagus yang dijual di sini memiliki harga yang sangat mahal. Selain itu, NPC di sini hanya menerima koin emas, menjalankan kebijakan, tanpa uang, tanpa bicara. Jika memungkinkan, 2% koin emas dan 98% kredit. Bagaimana menurut Anda, Tuan Api Hitam? Bulu mata melengkung Aquaros berkedip saat dia berbicara dengan nada malu. Lagi pula, desain tempat pelat dada glimmer terlalu mahal. Selain itu, dia berniat untuk membeli dalam jumlah besar. Bahkan jika dia hanya membayar 10% dari harga di koin emas, Twilight Echo mungkin tidak dapat menanganinya. Si Feng hampir memuntahkan teh yang dia minum setelah mendengar tawarannya. Membayar 2% dalam koin emas berarti bahwa, untuk transaksi senilai 100 emas, si Feng hanya akan menerima 2 emas, sementara menerima sisa 98% dalam kredit. Meskipun si Feng tidak berusaha menjadi picik, bukankah jumlah ini sedikit terlalu rendah? Nona Aqua, setelah tiba di kota Blackwing, kamu harus tahu bahwa barang yang dijual di sini akan sangat membantu kami. Namun, barang-barang di sini terlalu mahal. Selain itu, rumah lelang sering kali menjual item tingkat atas. Nilai koin emas sudah pasti. Rasio koin emas yang Anda tawarkan benar-benar tidak cukup. Paling tidak, itu harus 10%, si Feng tidak terburu-buru berkata. Saya tahu bahwa saya mengganggu Master Black Flame. Namun, Twilight Echo benar-benar tidak dapat mengeluarkan koin emas sebanyak itu. Jika Master Black Flame bersedia mengurangi rasionya menjadi 5%, saya bersedia membayar 20% tambahan dalam bentuk kredit. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Aquaros juga tidak berdaya. Namun, koin di domain God terlalu berharga. Bahkan koin yang diperoleh oleh tim petani uang Twilight Echo, yang terdiri dari 3.000 pemain, tidak cukup untuk mendukung pengeluaran persekutuan. Meskipun Twilight Echo terus-menerus memperluas ukuran tim pencari uang, dari awal hingga akhir, jumlah yang diperoleh tidak pernah cukup. Jika tidak, Aquaros tidak akan tawar-menawar tanpa henti dengan si Feng. Si Feng berpikir keras. 5% sudah sangat dekat dengan garis bawahnya. Selain itu, Aquaros bersedia membayar tambahan 20% dalam bentuk kredit. Bagi si Feng, ini adalah proposisi yang sangat menarik. Saat ini, satu koin perak dihargai 100 kredit. Bisa dibilang nilai koin paling tinggi saat ini. Paling tidak, perdagangan mereka akan bernilai setidaknya 50 koin emas. Tambahan 20% akan setara dengan lebih dari 90.000 kredit setelah pajak. Jumlahnya sudah besar. Baiklah, kita akan pergi dengan 5%, kalau begitu. Berapa banyak desain tempa yang ingin dibeli Nona Aqua? Si Feng mengangguk, bertanya. Aquaros mengulurkan 5 jarinya yang halus. 5 potong, bukan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Setelah berdiskusi selama setengah hari, dia hanya ingin 5 potong. Apakah dia mempermainkannya? Aqua menggelengkan kepalanya karena kata-kata si Feng. Tidak boleh 50 buah, kan? Si Feng kaget. Jika semua 50 keping dijual dengan tambahan 20% berdasarkan harga pasar, maka setiap keping akan diberi harga 3 koin emas. 50 keping akan menjadi 150 koin emas. Hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat si Feng bersemangat. Dia tidak berpikir bahwa Aquaros akan memiliki nafsu makan yang besar, melakukan transaksi 150 gold. Ini jauh melebihi perkiraan awalnya. Hanya dalam beberapa saat, si Feng bisa mendapatkan beberapa juta kredit. Dengan uang sebesar itu, dia akan lebih percaya diri saat menghadiri fellowship party. Lagi pula, jika seseorang ingin mengembangkan pengaruhnya, uang adalah kebutuhan mutlak. Tidak, saya ingin 500 buah. Saya ingin tahu apakah Master Black Flame memiliki banyak bagian. Aquaros tersenyum cerah. Seolah-olah dia tidak membeli Glimmer Chestplate Forging Designs, tapi setumpuk kertas biasa. Nona Aqua,
Apakah kamu yakin ingin membeli 500 buah? Anda harus tahu bahwa harga untuk jumlah seperti itu bukanlah lelucon. Si Feng memverifikasi sekali lagi. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Aqua Rose membuatnya takut. Dengan banyak desain tempat pelat dada glimmer ini, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari selusin persekutuan. Twilight Echo benar-benar tidak dapat menggunakan semuanya. Tuan Api Hitam, saya sangat yakin akan hal itu. Tapi, dengan transaksi sebesar itu, aku juga punya syarat tambahan, kata Aqua Rose dengan senyum misterius. Bicaralah, kata si Feng. Di kota Blackwing, desain tempat pelat dada glimmer Anda hanya diizinkan untuk dijual kepada kami, Twilight Echo. Selain itu, dengan transaksi sebesar itu, meskipun hanya 5% saja yang akan diperdagangkan dalam koin emas, itu tetap akan menjadi 75 koin emas. Saya hanya dapat membayar semua koin emas ini dengan mencicil. Tentu saja, pembayaran pertama adalah 10 koin emas. Setelah itu, saya akan memastikan untuk melunasi utangnya dalam waktu 1 bulan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa puas dengan itu, kata Aqua Rose. Setelah mendengar Aqua Rose berbicara, si Feng segera mengerti maksudnya. Gadis ini bermaksud untuk membeli desain tempat pelat dada glimmer untuk dijual kembali ke persekutuan lain. Dengan begitu, dia juga bisa menghasilkan 1 ton. Si Feng juga memahami alasan ketulusan Aqua Rose. Selain itu, dia sendiri bukanlah orang yang picik. Dia segera berkata dengan nada murah hati, baiklah, dan karena kamu membeli banyak keping, kamu hanya perlu membayar 10 koin emas. Sisanya, Anda dapat melunasi semuanya dalam kredit. Petik 2. Tidak apa-apa selama dia bisa menjual desain tempat pelat dada glimmer. Adapun kepada siapa dia menjualnya, itu tidak terlalu penting. Dia juga tidak akan iri pada Aqua Rose. Koneksi Aqua Rose jauh lebih luas dari miliknya. Mampu menjual banyak bagian dari desain tempat, dan dengan harga yang lebih tinggi, semuanya karena kemampuan Aqua Rose sendiri. Di sisi lain, si Feng tidak memiliki kemampuan seperti itu, jadi mengapa dia harus repot-repot dengan masalah ini? Dia akan puas selama dia bisa mendapatkan semua uang yang mungkin didapatnya dari desain tempat. Setelah itu, si Feng mencari ruang duduk, menghabiskan lebih dari 2 jam di dalamnya untuk membuat lebih dari 600 buah desain tempat pelat dada glimmer. Namun, bahkan setelah membuat begitu banyak, biayanya bahkan tidak melebihi 2 koin perak. Cara menghasilkan uang ini secara harfiah lebih cepat daripada merampok bank NPC. Si Feng menyerahkan 500 buah desain tempat ke Aqua Rose, menerima 10 koin emas sebagai imbalan. Pada saat yang sama, Aqua Rose segera menyetor 17,88 juta kredit ke akun si Feng. Selain kredit yang diperoleh si Feng sebelumnya, dia sekarang memiliki lebih dari 18 juta kredit di rekening banknya. Si Feng telah menjadi jutawan dalam sekejap. Si Feng hampir pingsan karena deru kegembiraan yang dia rasakan. Awalnya, si Feng mengira akan beruntung jika dia bisa mendapatkan beberapa juta kredit dalam beberapa hari berikutnya. Sekarang, bagaimanapun, dia telah mendapatkan hampir 18 juta kredit dalam sekejap. Dalam beberapa hari lagi, jumlah itu mungkin akan meningkat menjadi 20 juta. Meskipun itu tidak cukup untuk menempatkannya pada level yang sama dengan tuan muda dari rombongan besar, itu masih cukup baginya untuk bersaing dengan Shadow di Fellowship Party. Terlebih lagi, dia akan dapat membangun bengkel berkualitas tinggi dengan cepat. Aqua Rose menjadi sangat gembira saat menerima 500 buah Glimmer Chestplate Forging Designs. Dengan pengaruh Twilight Echo, dia pasti bisa menjual semua desain tempat, mendapatkan sejumlah besar koin emas. Kecepatan dia mendapatkan koin emas akan menjadi beberapa ratus kali lebih cepat daripada tim petani uang. Dengan koin emas sebanyak ini, perkembangan persekutuan pasti akan meningkat pesat. Siapa yang bisa bersaing dengan Twilight Echo sejak saat itu? Tuan Api Hitam, mari kita atur transaksi kita berikutnya menjadi 3 hari kemudian. Pada saat itu, saya akan membawakan Anda berbagai biji yang Anda butuhkan. Juga, jangan lupa untuk membawa lebih banyak senjata dan perlengkapan. Saya ingin sebanyak yang Anda miliki. Baiklah, kamu tidak akan kecewa. Setelah mereka berdua menyelesaikan perdagangan mereka, keduanya segera berangkat dari kota Blackwing, kembali ke negara masing-masing untuk melakukan persiapan. Pada saat itu, langit di kota Daun Merah semakin redup. Para pemain di luar kota semuanya mulai kembali. Setelah gelap, kekuatan monster di alam liar akan meningkat sebesar 20%. Selain itu, jumlah mereka akan meningkat pesat. Jika seorang pemain mengalami ketidakberuntungan karena dibungkus seperti pangsit oleh monster, sekarat kembali ke kota, maka itu akan menjadi tragedi yang sebenarnya.
Setelah kembali ke kota Daun Merah, awalnya, si Feng bermaksud menyelidiki situasi di rumah lelang. Dia ingin tahu mengapa sebenarnya Glimmer Chestplate Forging Designs diterima dengan baik. Namun, warna langit tiba-tiba berubah. Langit berwarna biru menjadi warna pelangi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, yang menyihir pikiran seseorang. Segera setelah itu, seluruh langit mengeluarkan suara luar biasa yang bergema di seluruh domain dewa. Pengumuman sistem, pemberitahuan darurat. Pemberitahuan darurat. Pengumuman sistem, domain God akan mengalami peningkatan sistem. Peningkatan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari permainan dalam waktu 10 menit. Pengumuman sistem, domain God akan mengalami peningkatan sistem. Peningkatan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari permainan dalam waktu 10 menit. Pengumuman sistem, domain God akan mengalami peningkatan sistem. Peningkatan sistem akan membutuhkan 12 jam kehidupan nyata. Semoga semua pemain keluar dari permainan dalam waktu 10 menit. Serangkaian 4 pengumuman sistem berturut-turut bergema di seluruh domain God. Pemain yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh pemandangan dan suara yang datang dari langit. Mereka semua memulai diskusi tentang itu. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada domain God. Mengapa ada kebutuhan untuk peningkatan mendadak pada sistem? Apa yang terjadi di sini? Mengapa domain God berkembang begitu cepat? Alis si Feng berkerut setelah mendengar pengumuman sistem. Menurut ingatannya, peningkatan pertama domain dewa hanya akan terjadi setidaknya sebulan kemudian. Saat ini, domain dewa yang berkembang adalah berita buruk bagi si Feng. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 120. Chapter 120 Evolusi. Setelah pengumuman sistem berakhir, setiap pemain mulai mencari lokasi yang aman, bersiap untuk keluar dari game. Meskipun banyak pemain yang membenci peningkatan sistem, domain dewa dengan cepat memasuki malam hari. Bahkan jika mereka bertahan dalam permainan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menukar hasil panen hari itu atau mengobrol dengan teman mereka, menikmati waktu mereka. Si Feng mengambil kesempatan ini untuk segera berlari menuju rumah lelang kota Daun Merah, membersihkan barang-barang seperti biji, tumbuhan, dan berbagai bahan lainnya. Selama itu bahan langka, si Feng membeli semuanya. Setelah membeli semua barang yang dia bisa dan mengisi tasnya sepenuhnya, si Feng berlari menuju bank, berniat untuk kembali ke rumah lelang sekali lagi untuk berbelanja lebih banyak. Sayangnya, sistem memberitahu dia bahwa dia hanya punya waktu 3 menit untuk lockout. Dia tidak akan punya cukup waktu untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari bank. Aku hanya berhasil membeli sebanyak ini, si Feng melihat ke waktu, melepaskan desahan tak berdaya. Untungnya, dia telah memperoleh cukup banyak koin emas dari perdagangan tadi, memungkinkan dia untuk membeli bahan yang bernilai lebih dari selusin koin emas. Segera setelah itu, si Feng menuju ke hotel, bersiap untuk lockout. Dalam perjalanannya, dia bertemu banyak pemain yang sangat bersemangat atas peningkatan sistem yang akan datang. Mereka semua memulai diskusi di antara mereka sendiri, mengantisipasi manfaat yang akan datang dengan peningkatan sistem ini. Si Feng hanya ingin tertawa pada mereka karena antisipasi mereka. Tanpa ragu, akan ada manfaat dari evolusi domain dewa. Namun, banyak yang tidak terduga. Setelah tiba di hotel, si Feng membayar biaya 10 kopers untuk beristirahat selama sehari. Sementara itu, pemain lain memperhatikan si Feng dengan boros menghabiskan 10 koin tembaga untuk menyewa kamar. Mereka hanya bisa mendapatkan jumlah sebanyak itu setelah mengerahkan seluruh kemampuan mereka ke dalam monster gerindra selama 5-6 jam. Pengeluaran seperti itu terlalu boros. Namun, ketika mereka melihat bahwa si Feng telah mencapai level 7, tidak ada dari mereka yang berani mengomentari tindakannya. Seorang pemain level 7 jelas merupakan karakter di puncak kota Daun Merah. Jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi si Feng, bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk tiada kembali ke level 0. Bagaimanapun, insiden semacam ini sering terjadi di kota Daun Merah. Para pemain ini hanya bisa melihat ke dalam hati si Feng dengan jijik. Seseorang bisa sangat berubah-ubah ketika dia kaya. Si Feng hanya memikirkan dirinya sendiri ketika dia memasuki salah satu kamar tamu, tidak memperhatikan pemain lain itu. Dia tidak akan repot-repot menjelaskan kepada para pemain itu alasan mengapa dia memilih untuk menyewa kamar dan tidak hanya keluar dari game dari lokasi acak. Saat matahari pagi terbit, si Feng bangun dari tempat tidurnya, melepas helm gaming canggih dari kepalanya. Saat itu jam 8 pagi, tepat pada waktunya untuk memulai latihan paginya yang biasa.
Pada saat itu, telepon si Feng berdering, ide penelepon yang menunjukkan bahwa Blackie yang memanggilnya. "Blackie, apa terjadi sesuatu?" Si Feng menjawab panggilan itu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Biasanya, Blackie tidak akan mengambil inisiatif untuk menghubunginya kecuali itu adalah masalah yang mendesak. "Saudara Feng, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat, nyalakan TV Anda. Saat ini, saluran berita sedang menayangkannya sekarang. Hampir setiap saluran TV menayangkannya," kata Blackie dengan napas tersengal-sengal, nadanya sangat bersemangat. Jika si Feng tidak terbiasa dengan Blackie, dia mungkin mengira Blackie telah melakukan semacam latihan ekstrim. Si Feng menyalakan TV tua dan kecil di apartemennya yang rusak. Dia kemudian mengganti saluran, menemukan bahwa setiap saluran TV disela oleh laporan berita yang sama. Hari ini pukul 5 pagi, 1000 rombongan global terbesar semua mengumumkan keputusan mereka untuk berinvestasi di domain GAT. Mereka ingin meningkatkan perkembangan ekonomi virtual lebih lanjut. Pada saat yang sama, masing-masing rombongan ini semua akan mendirikan lokakarya domain GAT mereka sendiri. Adapun laporan terbaru tentang domain GAT, menurut statistik resmi, semua vendor yang menjual helm game virtual domain GAT dibanjiri pelanggan dalam waktu 3 jam sejak pengumuman. Ini semua karena rombongan di seluruh dunia berinvestasi dalam game ini. Akibatnya, populasi pemain domain GAT tiba-tiba meningkat lebih dari 800 juta pengguna. Pada saat yang sama, populasi pemain saat ini meningkat menjadi 1,8 miliar pengguna, memecahkan rekor dunia untuk jumlah pemain game virtual reality. Petik 2. Berbagai berita terus diputar di televisi. Laporan berita mengiklankan gagasan menjadikan domain dewa dunia kedua bagi umat manusia, mendorong semua orang untuk mengalami permainan. Juga, untuk lebih memajukan pengumpulan data oleh sistem dewa utama, selanjutnya melengkapi domain dewa, harga helm realitas virtual dasar berkurang dari 8.000 kredit menjadi 4.000 kredit. Adapun harga helm virtual reality canggih dan kabin game virtual, tetap tidak berubah. Itu cepat, si Feng mengungkapkan senyum tipis setelah mendengarkan laporan ini. Namun, dia tidak kaget dengan mereka. Meskipun, laporan itu tiba sedikit lebih awal dari yang dia harapkan. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, laporan ini hanya muncul setelah 10 hari operasi domain dewa. Karena rombongan besar ini menginvestasikan diri mereka di domain lore, game realitas virtual mulai menerima banyak perhatian. Seluruh dunia game virtual juga terbakar seperti neraka yang mengamuk, dan para ahli game yang sebelumnya sudah pensiun semuanya bergabung dengan domain GAT. Selain itu, beberapa game realitas virtual populer yang tersisa terpaksa ditutup karena popularitas domain GAT. Akibatnya, semua pemain yang terpengaruh dipindahkan ke domain dewa, secara instan menyebabkan populasi pemain game meledak. Persaingan di dalam game juga semakin sengit. Semua game realitas virtual memiliki kemiripan yang pasti satu sama lain, sumber daya terbatas. Jika populasi asli dari satu kota tiba-tiba bertambah dari beberapa ribu menjadi lebih dari 10.000, jumlah pemain yang bersaing memperebutkan sumber daya yang tersedia meningkat pesat. Secara alami, harga item juga akan meningkat pesat. Jadi itu sebabnya, realisasi tiba-tiba melanda si Feng. Tidak heran mengapa jumlah orang yang membeli Glimmer Chessplate Forging Designs meningkat. Ternyata itu semua karena perusahaan rombongan besar yang berinvestasi dalam game ini dan 800 juta pemain baru yang bergabung dengan game tersebut. Semua pemain ini adalah level 0, jadi, secara alami, kebutuhan mereka akan peralatan sangat tinggi. Mereka tidak akan ragu untuk membeli Glimmer Chessplate Forging Designs, menempa sejumlah besar Glimmer Chessplate dan menghasilkan banyak uang. Sayang sekali, para pemain baru ini datang di saat yang buruk. Si Feng mengasihani para pemain yang baru saja bergabung dengan domain dewa. Waktu yang mereka pilih untuk bergabung terlalu disayangkan. Dari semua waktu yang bisa mereka pilih, mereka memilih untuk bergabung segera setelah domain dewa mengalami evolusi pertamanya. Dengan ini, mereka ditakdirkan untuk dikutuk. Peningkatan domain GAT adalah evolusi diri dari game tersebut. Namun, tidak ada yang mengerti arti sebenarnya dari masalah ini. Hanya setelah mereka mengalaminya sendiri barulah mereka akan memahami sepenuhnya. Alasan si Feng memilih untuk menggunakan kata evolusi daripada peningkatan adalah karena evolusi mewakili evolusi dan adaptasi. Singkatnya, itu adalah survival of the fittest. Sementara para pemain menjalani hidup mereka di domain dewa, sistem dewa utama terus-menerus mengumpulkan berbagai data dari game. Ketika data yang terkumpul mencapai derajat tertentu, perubahan kuantitatif akan menjadi perubahan kualitatif, yang berarti evolusi.
Realitas virtual memungkinkan pemain mendapatkan pengalaman pamungkas dari dunia fantasi yang realistis. Namun, proses mengubah sesuatu yang virtual menjadi kenyataan sangatlah sulit. Selain itu, domain dewa adalah dunia yang sangat realistis di mana keterampilan jiwa dan manusia super ada. Oleh karena itu mengapa adanya sistem dewa utama? Tujuan sistem adalah untuk mengubah domain dewa menjadi dunia yang lebih realistis, terus-menerus menyempurnakan dan mengembangkan domain dewa. Si Feng merasa pelaku utama yang mempercepat evolusi adalah dirinya sendiri. Dia beralasan bahwa, di kehidupan sebelumnya, mode neraka dari ruang bawah tanah tim dihapus tepat sebulan setelah pembukaan domain dewa, dengan peningkatan segera setelahnya. Saat ini, mode neraka dari ruang bawah tanah tim telah dihapus, dan juga, game mengumumkan peningkatan sistem dengan segera. Pada akhirnya, mereka mempercepat jadwal. Berpikir sampai saat ini, si Feng tiba-tiba merasa dia harus lebih berhati-hati dengan tindakannya di masa depan. Karena keberuntungannya kali ini, dia dapat bertemu secara kebetulan dengan Aqua Rose dari Twilight Echo. Pertemuan yang menguntungkan ini memungkinkannya memperoleh lebih dari 10 juta kredit dengan mudah. Bahkan sekarang, si Feng merasa seperti sedang dalam mimpi. Namun, setelah evolusi ini, secara praktis tidak mungkin baginya untuk mendapatkan uang sebanyak itu dengan mudah. Jika dia tidak mendapatkan banyak uang selama ini, sekarang rombongan besar telah memutuskan untuk melibatkan diri mereka sendiri. Selain evolusi domain dewa, rencananya di domain dewa akan mengalami gangguan parah. Selesai membaca laporan, si Feng melanjutkan untuk melatih tubuhnya. Ini adalah tugas yang harus dia lakukan setiap hari. Sekarang rombongan besar telah memasuki domain God, mereka pasti akan memburu banyak gamer veteran dan pendatang baru dengan potensi besar. Mereka bahkan dapat merekrut ahli dari turnamen pertarungan. Standar para ahli ini sama sekali berbeda dari rata-rata pemain domain God. Mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk menjadi ahli dalam permainan. Dengan pembinaan yang tepat, perkembangan mereka akan mengalami kemajuan yang pesat. Kedatangan para pemain ini akan berdampak besar pada domain dewa. Untuk mempertahankan keuntungan yang lebih besar, si Feng perlu dengan cepat dan rajin melatih tubuhnya. Melatih tubuhnya akan mempercepat proses penyerapan energi dari cairan nutrisi, memberikan lebih banyak nutrisi dan meningkatkan aktivitas otak. Dengan cara ini dia akan dapat meningkatkan kecakapan bertarungnya di domain dewa lebih jauh. Setelah menjalani pelatihan paginya, si Feng bersiap untuk meninggalkan rumah untuk mengisi kembali cairan nutrisinya. Dia juga akan mencari rumah yang lebih baik. Akan berdampak negatif bagi tubuhnya jika terus tinggal di apartemen kontrakan ini, dikelilingi oleh lingkungan yang tidak sehat. Karena dia telah menghasilkan cukup banyak uang, sudah saatnya baginya untuk beralih mencari tempat baru.